Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang kenceng jawab salamnya. Saya minta jawab salamnya yang semangat. Saya doakan yang jawab salamnya paling keras, insya Allah semua hutang-hutangnya segera terbayar. Saya doakan yang jawab salamnya paling keras, yang belum punya jodoh, semoga segera mendapatkan jodoh. Sing wis rabi, jawab salame, nderek semangat, kula dongaaken mugi-mugi jodone tambah. Maksudnya kula mugi-mugi jodone tambah istiqomah, keluargane tambah sakinah, mawaddah warahmah, rezekine melimpah, tambah sawae, tambah omae, tambah sepedae, tambah mamae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sampun sami semangat anggenipun jawab salam niki berarti sing rawuh rata-rata utange lunas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah, maka min ni'matin faminallahi masyaallah. Bismillahi masyaallah, la yasukul khaira illallah masyaallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifus su'a illallah masyaallah. Bismillahi masyaallah, la haula wa la quwwata illa billahi masyaallah. Sengaja saya awali dengan bismillahi masyaallah karena yang hadir malam hari ini jamaahnya luar biasa, masya Allah. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin, wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin ulama anal a'izza, habaibanal kurama, masyayikhanal fudala, yang kita muliakan bersama-sama beliau Al-Habib Hasanin ibn Muhammad ibn Yahya, matta'anallah bituli hayatih. Mugi-mugi beliau pinaringan sehat walafiat, beliau pinaringan tambah rezekine, dipun paringi gampil sedaya urusane, dipun paringi tambah keluargane. Jenengan sing amin lho nggih. Segenap para kiai, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Para ibu nyai, para gus, para gawagis, para ning nang ning,
pejabat pemerintah yang hadir malam hari ini, sahibul wilayah, Bapak Kuwu kita, Pak Johar, semoga beliau diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, kesabaran, ketabahan, keistiqomahan. Berarti kalau istiqomah selawase urip dadi kuwu. Kita doakan semoga kapan-kapan beliau menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Kalau enggak tahun-tahun depan, kita doakan semoga jadi Presiden tahun 2250. Maksudnya ditongakne muga-muga umur panjang. Hadirin hadirat, khususnya pengurus Nahdlatul Ulama MWC Mundu, Syurriyatan Kanu au Tanfidhiyatan, segenap badan otonom lembaga yang ada di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul bermuajahah dalam rangka takzim maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memuliakan akan lahirnya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh, bahagia saja, gembira saja akan lahirnya Rasulullah, insya Allah akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Maka dari itu dalam acara maulid malam hari ini, saya minta semuanya tidak boleh ada yang cemberut. Semuanya harus bahagia. Sepakat? Semuanya harus gembira. Sepakat? Kula mboten pengen ningali wonten jamaah sing cemberut merengut, hilangkan gegana, gelisah, galau dan merana. Ora oleh nangis, ora oleh ari nangis, mongko diwenehi duit karo Pak Kuwu. Pokoknya semuanya harus bahagia. Sepakat? Hilangkan rasa sedih, buang rasa sakit, buang rasa susah. Panjenengan ibu-ibu kelingan karo utange dibuang, dibayar. Ibu-ibu kelingan karo garwane, kelingan karo bojone sing nang omah sing gregetne bojone buang. Bapak-bapak kelingan karo garwane nang omah sing cerewete, naudzubillah, garwane dibuang. Pokoknya malam hari ini saya minta semuanya bahagia, gembira ria. Shallu ala Muhammad. Karena dengan bahagia ketika menyambut hari lahirnya Rasulullah, maka insya Allah akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya minta selain bahagia, panjenengan juga harus semangat. Barokah menghadiri acara maulid Nabi, semuanya harus semangat. Dua hal yang saya minta. Yang pertama bahagia, yang kedua adalah semangat. Kenapa yang pertama saya minta kalian harus bahagia? Di dalam Al-Quran dikatakan kul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un.
Artine nopo? Katakanlah wahai Muhammad, dengan keutamaan dari Allah dan dengan rahmatnya Allah, maka berbahagialah kalian semuanya. Karena dua perkara ini, fadlullah dan rahmatullah, lebih baik daripada dunia seisinya yang kau kumpulkan sepanjang hidupmu. Dua hal yang kita diperintahkan untuk selalu berbahagia. Yang pertama nopo? Rahmatullah. Yang kedua nopo? Fadlullah. Apa yang dimaksud dengan fadlullah? Yang dimaksud dengan fadlullah itu adalah keutamaan dari Allah. Menurut para ulama ahli tafsir, ini adalah ilmullah, ay al-ilmu minallah. Ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka kita harus menerimanya dengan bahagia. Kita diberi kesempatan ngaji oleh Gusti Allah. Kita diberi kesempatan sehat terus kemudian bisa berangkat ngaji, harus mengucapkan alhamdulillah. Maka ketika di majelis pengajian semuanya harus bahagia. Kenapa? Karena kita mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Understand? Ilmu, al-ilmu wasilatun ila kullil fadail. Ilmu ini adalah wasilah. Ilmu ini adalah lantaran untuk kita mendapatkan semua keutamaan. Kebahagiaan semuanya bisa kita dapatkan dengan ilmu. Pengen pangkat sing dhuwur, kuncinya juga dengan ilmu. Pengen derajat yang luhur, kuncinya juga ilmu. Pengen sugih, kuncinya juga ilmu. Pengen melarat, kuncinya ora usah gawe ilmu. Maka seperti Pak Kuwuh ini bisa jadi kuwuh pasti barokahnya ilmu. Nggih napa nggih? Barokahnya ilmu. Ketika kita pengajian malam hari ini, insya Allah akan membawakan ilmu yang manfaat untuk kita semuanya. Tapi dengan catatan, hadir di majelis pengajian semuanya dalam keadaan ikhlas. Hadir di majelis ini punya hati ikhlas. Kenapa saya katakan harus ikhlas? Hadir di sini karena Allah, karena saya tadi masuk dari belakang melihat ada ibu-ibu yang pakai kerudung, cap merek kerudungnya durung dicopot. Kula khawatir dia berangkat ke pengajian ini, berangkat ke majelis maulidan ini bukan karena Gusti Allah, tapi karena kerudungnya anyar. Ari ora salah warna kudunge ka ijo toska. Ana beli wong ya. Wis dicopot durung mereke. Wis nggih, berarti semuanya hadir di majelis ini karena Allah, pulang insya Allah membawa ilmu yang manfaat semuanya. Masya Allah. Seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, innallaha la yu'ti 'abdahu ilman illa wa huwa syakirun. Allah niku tidak akan pernah memberi ilmu yang manfaat kepada hambanya. Walaupun toh dia berangkat pengajian jauh dari wilayah sebelah sampai ke Mundu ikut pengajian, pulang tidak akan membawa ilmu yang manfaat, walaupun toh mulih padang gembol berkah.
Pikirannya kah berkat terus rika. Pulang tidak akan pernah membawa ilmu yang manfaat kecuali siapa? Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, illa wahwa syakirun, kecuali dia punya rasa syukur kepada Allah. Hadir di majelis ini semuanya bersyukur kepada Allah. Hadir di majelis ini ikhlas karena Gusti Allah. Fahimtum? Panjenengan rawuh teng mriki panggenan krana Gusti Allah napa krana Pak Kuwuh? Panjenengan rawuh di majelis ini karena Gusti Allah atau karena ingin melihat tampannya Ayib Hasanen? Panjenengan rawuh teng mriki panggenan krana Gusti Allah napa krana ana nunutane? Krana Gusti Allah, insya Allah semuanya pulang akan mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin. Sing penting ikhlas, nggih. Sing penting syukur, nggih. Insya Allah malam hari ini kita akan ngaji sampai jam 3:30. Piye dilanjut apa ora? Sampai jam piro? Subuh. Silahkan dilanjut sampai subuh sama Ayib Hasanen. Saya tak paling setengah jam. Ikhlas menjadi kunci utama agar kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Dan alhamdulillah malam hari ini Masya Allah yang hadir luar biasa. Semuanya semangat ngaji tanpa pandang bulu, tanpa pandang usia. Saya takjubnya ketika melihat yang rawuh yang hadir di majelis ini semuanya adalah para manula. Tapi semangat ini menunjukkan bahwasanya panjenengan betul-betul yakin kalau yang namanya tolabul ilmi, mencari ilmu itu tidak pandang usia. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Cari ilmu itu wajib banget, mulai dari kecil sampai dia masuk ke liang lahat. Mencari ilmu hukumnya adalah wajib. Jadi salah ari ana wong ngomong kah sirabae sing ngaji cung wah iki wis tua, sirabae sing ngaji saya sudah tua, kamu saja yang mengaji. Salah ketika ada orang tua mengatakan seperti itu kepada anaknya, kamu saja yang ngaji. Ini bapak ibu sudah tua, sudah waktunya istirahat dari pengajian. Ini adalah satu pemahaman yang salah. Karena yang namanya ngaji, yang namanya mencari ilmu, nggak pandang bulu. Tua, muda, semuanya terkena khitab wajib tolabul ilmi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Bahkan sampai di liang lahat, bahkan sampai kita dimasukkan ke dalam kuburan. Al-Imam Az-Zahabi pernah dikata oleh muridnya, ya Syaikhi Az-Zahabi, kita ini saben dino ngaji terus, bengi ngaji, sesuk ngaji, besoknya lagi ngaji, terus kapan preine? Terus kapan koploane? Terus kapan goyang dangdute? Saben dino kok ngaji terus. Kapan kita berhenti dari mencari ilmu? Apa kata Al-Imam Az-Zahabi? Sampai kau masuk ke liang lahat baru selesai khitab untuk mencari ilmu. Jadi sampai mati ngaji. Selama masih bisa berangkat ngaji, ngaji.
Tidak hanya untuk cari berkat, tapi untuk menggugurkan kewajiban. Jadi seperti panjenengan berangkat pengajian malam hari ini sudah menggugurkan kewajiban untuk mencari ilmu sampai nanti kita mati. Bahkan kalau kita mati itu pun juga masih belajar. Buktinya apa? Ketika seorang mayit meninggal dunia, mayit kok mati? Betul, mayit mati. Dia dimasukkan ke dalam kuburan, ditalkin oleh seorang kiai, Fulan bin Fulan, kowe saiki enek nang jero kuburan. Ilingo ya, lek enek malaikat loro teko marang siramu aja wedi. Malaikat loro kuwi mau ya padha karo awakmu, makhluke Gusti Allah. Mengko lek malaikat loro kuwi takon nanggone awakmu, jawaben kanthi yakin. Pertanyaane paling ya kuwi-kuwi. Apa? Sapa pangeranmu? Sapa rasulmu? Apa kitabmu? Sapa wae kumpulanmu? Kan lah ya wis jelas kabeh. Nang donya awakmu ya wis diajari pangerane kuwi Gusti Allah. Rasulmu, nabimu kuwi Kanjeng Nabi Muhammad. Kitabmu Al-Qur'an, kumpulanmu wong-wong soleh. Ini nanti ditalkinkan kepada orang yang ada di dalam kuburan. Makanya ada satu ulama yang mengatakan dalilnya talkin mana? Kalau ada yang berkata dalilnya talkin mana? Cukup dijawab dengan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Selesai, berarti talkin ada dalilnya. Nah, panjenengan pengajian malam hari ini sudah sesuai dengan tupoksi dan kapasitas serta situasi dan kondisi panjenengan. Ini seperti ini sama halnya dengan tolabul ilmi. Caranya berbeda dengan anak-anak yang masih muda. Kalau anak-anak yang masih muda belajarnya ada di madrasah, duduk di bangku sekolah, duduk di bangku kuliah, itu cara belajar mereka, cara tolabul ilmi mereka. Lah kalau panjenengan mau masuk ke bangku sekolah, itu paling 1 minggu bangku digadekan. Kalau seperti panjenengan umur sudah sekian, mau masuk di bangku kuliah, dosennya itu mumet para rawuh ngurusi jamaah yang seperti ini. Tapi yang namanya tolabul ilmi itu tidak harus ada di sekolah, understand? Yang namanya tolabul ilmi tidak harus di madrasah, pahim tum? Seperti ini panjenengan ikut pengajian, seperti panjenengan ikut Lailatul Ijtima, seperti panjenengan ikut rutinan pengajian yang diadakan oleh Pak Kuwu, itu sama juga panjenengan bertolabul ilmi, menggugurkan kewajiban. Shallu ala Muhammad. Jadi kalau menurut rumus hitung-hitungan pahala, Pak Kuwu ini malam hari ini memiliki pahala yang paling besar di antara kita semuanya. Kenapa? Karena beliau yang memfasilitasi, merekomendasi, ngundang masyarakat. Satu masyarakat Pak Kuwu dapat pahala yang sama. Malam hari ini yang hadir ada 100.000 masyarakat, maka 100.000 dapat pahala, Pak Kuwu juga dapat pahala dari 100.000 para hadirin hadirat. Subhanallah. Tepuk tangan untuk Pak Kuwu. Apalagi kalau beliau mengadakan acara seperti ini setiap 1 minggu 1 kali. Wah, yakin bangkrut para rawuh. Ya Allah.
Shallu ala Muhammad. Loh, kalau panjenengan sering-sering dimundu mengadakan acara pengajian, ini sama saja panitianya. Mereka adalah para panitia pembangunan taman surganya Allah. Mereka ini para bansernya juga, mereka para security pengamanan taman surganya Allah. Dan kita malam hari ini berada di taman surganya Allah. Semakin banyak kita mengadakan acara pengajian, sekarang di kantor Kuwu, besok di kantor kecamatan, besoknya lagi di rumahnya Pak Kuwu, besoknya lagi di rumahnya si Fulan, besoknya lagi di sana. Ini berarti semakin banyak pengajian, semakin banyak taman surganya Allah. Kenapa saya katakan seperti itu? Dawuhnya Rasulullah dalam satu hadis hasan yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, idza marartum biriyadil jannah farta'u, ketika kalian berjalan dan melewati taman surganya Allah, maka masuklah dan ramaikanlah taman surganya Allah itu. Para sahabat ketika mendengar ada taman surganya Allah yang dilewati, mereka saling bertanya, taman surgane Allah buka cabang ana nang dunia, taman surgane Allah buka franchise, taman surgane Allah alamate pundi. Satu sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, fama hiya riyadul jannah, apa yang panjenengan maksud dengan taman surganya Allah? Dijawab oleh Rasulullah, hilakudz dzikri majalisul halali wal haram. Majalisul dzikri, majelis yang di dalamnya ada pengajian, majelis yang di dalamnya ada zikir kepada Allah, maka itu semuanya adalah taman surganya Allah. Malam hari ini kita ngaji napa mboten? Malam hari ini kita sudah berzikir atau belum? Malam hari ini kita sudah bersolawat atau belum? Pengajiannya sudah atau belum? Kalau sudah, saya pamit. Malam hari ini kita berada di taman surganya Allah. Ora usah amin wis kedadian. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli Muhammadin tibbil qulubi wa afiyatil wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kalau sudah kita sepakati malam hari ini kita ada di taman surganya Allah, anginnya silir-silir rasanya arepe udan, sampun gerimis, lanjut napa mboten? Lanjut napa mboten?
Taman surgane Allah niku penak napa penak? Kula niki tiyang Kediri. Orang Kediri itu kalau mau mengucapkan sesuatu yang banget itu enggak usah ditambahi banget. Tinggal dipanjangkan kata-katanya. Jadi kalau mau bilang suwi dadine sawi. Kalau mau bilang penak dadine penak. Kalau mau bilang udan dadine udan. Alhamdulillah. Pun cari posisi terlebih dahulu. Tak ulangi sekali lagi. Di dalam kitab Tambihul Ghafilin, di situ dikatakan ada 5 perkara. Berapa? 5 ini kelihatannya adalah kekurangan umatnya Rasulullah, tapi sejatinya itu adalah kelebihan, keistimewaan yang dimiliki oleh umatnya Rasulullah. Panjenengan pengen tahu 5 perkara ini apa? Pengen apa pengen? Pengen banget atau pengen aja? Nggak bisa Yura. Harus diingat 5 perkara ini, coba kalian catat kalau bisa. Mungkin ini nanti akan keluar di ujian seleksi CPNS Kecamatan Mundu. Yang pertama, innallaha ja'ala ummata Muhammadin du'afa. Allah menjadikan umatnya Rasulullah itu umat sing lemah-lemah. Orang duwe daya upaya, orang duwe kekuatan seperti umat yang ada sebelum Rasulullah. Dulu di zamannya Nabi Musa itu ada seorang yang sangat kuat, gagah perkasa, ibadah kepada Allah selama 70 tahun tanpa henti, tanpa prei, tanpa cuti, ora memandang hujan atau tidak, tetap ibadah kepada Allah. Walaupun toh hujan tetap ngaji. Seperti masyarakat Setu Patok. Subhanallah, tepuk tangan Setu Patok. Tapi 70 tahun Sam'un itu ibadahnya, jenengan masih 17 menit ini. Belum nanti sampai 7 jam. Sam'un sampai 70 tahun dia beribadah kepada Allah. Nah kita orang baru aja 17 menit diguyur dengan hujan drojos langsung hilang kabeh. Masya Allah. Kenapa Allah menjadikan kita ini sebagai umat yang lemah? Umur seket niku wis rodok pikun-pikun sedidik. Umur seket kadang wis kena stroke, nggih napa nggih? Umur swidak lali karo bojone dewek, tapi kelingan karo bojone tetangga. Umur 70 wis dibopong, mendi-mendi wis dibopong. Umur 80 wis naudzubillah min dzalik. Kenapa kita dijadikan oleh Allah sebagai umat yang lemah-lemah? Hatta yakunu la yatakabbaru, agar umatnya Rasulullah niku kasing sombong, tidak ada yang takabur, tidak ada yang sombong. Maka kalau ada umatnya Rasulullah yang merasa besar, sombong, takabur, bercerminlah kalian dengan umat-umat sebelum umatnya Rasulullah. Mereka lebih kuat daripada kalian, mereka lebih jago daripada kalian, mereka lebih gagah daripada kalian, tapi mereka ibadahnya luar biasa. Kita harus sadar diri. Yang enggak sadar diri wis awake engkrek-engkreken, tapi sombonge naudzubillah min dzalik. Masya Allah. Ini yang pertama. Maka walaupun toh kita dijadikan oleh Allah lemah semacam ini, aku rapopo,
Sing penting aku ora Yang kedua, innallaha ja'ala ummata Muhammadin sighara. Allah ndadosaken umate Kanjeng Nabi niku umat sing cilik-cilik, pendek-pendek. Nabi Adamku nggih panjangnya 150 dhira'. 1 dhira' 50 cm. Kalau diukur dengan ukuran meteran 150 dhira', berarti panjangnya Nabi Adam itu 75 meter. Bayu wong Jawa tenanan iki. Saya pernah ziarah ke makamnya Nabiullah Hud alaihi salam. Bareng dulu bersama dengan Ayub Hasanen. Nabi Hud itu dimakamkan di Bukit Al-Ahqaf di Hadramaut, Yaman. Satu patok ngalor terus. Niku dikubur di Gunung Al-Ahqaf. Kalau saya lihat gunungnya, tingginya perkiraan saya pakai ilmu matematika saya yang saya ingat dulu ketika SD dapat nilai 4, itu kira-kira panjangnya 27 meter. Berarti kira-kira panjangnya Nabi Hud itu 25 meter. Subhanallah, Nabi Hud 25 meter, Nabi Adam 150 dhira', umat Kanjeng Nabi Muhammad 150 sentimeter. Cilik-cilik. Kenapa Allah menjadikan kita ini sebagai umat sing cilik-cilik kayak mengkene? Hatta takuna mu'natut ta'ami akal wa mu'natu syarabi akal wa mu'natul libasi akal, supaya kalau kita makan itu enggak kebanyakan makanan, tidak menghabiskan beras, tidak menghabiskan konsumsi. Coba panjenengan kalau jadi umatnya Nabi Adam, tingginya 150 dhira', 75 meter, kira-kira terus kalau makan 1 pulukan niku pirang kintal beras. Nggih napa nggih? Terus tenggorokan ini panjangnya pirang meter, waduke wetenge niki pirang hektar. Di sore weteng aja diterus nak. Ini kalau jadi umatnya Rasulullah enak, sidik-sidik makannya. Makanya dari tadi saya sama sekali belum menjawil konsumsi yang ada di depan saya. Enak, Pak Kuwune pinter. Sing diundang umatnya Kanjeng Nabi baik, ngirit. Alhamdulillah. Wa mu'natu syarabi akal. Kita dijadikan kecil-kecil seperti ini enak. Orang ngentekna banyu galon. Coba kalau panjenengan jadi umatnya Nabi Adam, Masya Allah, sekali glokok niku berapa galon, pirang liter. Panjenengan aqua siji awit awal ngantos sak mangken durung napa? Durung telas. Subhanallah. Wa mu'natul libasi akal. Yang ketiga, supaya kalau mau bikin pakaian itu enggak kebanyakan kain, enak 1,5 meter cukup untuk atasan dan bawahan. Nggih napa nggih? Makanya umat sing irit itu adalah umat Rasulullah. Kita ini umat sing irit, enak, ekonomis, alhamdulillah. Sing ketiga, Allah menjadikan umatnya Rasulullah ja'alahumullah fuqara. Allah ndadosaken umate Kanjeng Nabi niku umat sing fakir-fakir, orang duwe duit, kere. Napa kere? Paham kere jenengan? Paham nggih? Ora gablek duit. Kuwi jenenge
kere. Coba panjenengan lihat Nabi Sulaiman alaihi salam, kalau bikin kantor lepohane emas. Nabi Sulaiman bikin masjid lepohane emas. Nabi Sulaiman bikin madrasah lepohane emas. Pak Kuwu bikin madrasah lepohane urung mari-mari, durung selesai-selesai. Ya Allah, tidak hanya dilepoh gawe emas, yang namanya tembok ditempeli dengan batu-batu permata, berlian, zamrud, virus, zabarjat. Kalau akik lakan yang zamannya Nabi Sulaiman, singgasananya Nabi Sulaiman pakai emas. Nabi Sulaiman kursinya pakai emas. Panitia kursinya pakai teles pisan. Lah terus piye lek arepe lungguh iki? Engko lek yo ngecap nang sarungku. Ya Allah. Yang namanya Qarun, salah satu umatnya Nabi Musa, niku tidak hanya istananya pakai emas, tapi yang namanya sandalnya itu pakai emas. Coba kalian lihat sendal panjenengan pakai apa? Ah, ini nanti diusap-usap gini berubah jadi emas. Shallallahu ala Muhammad. Qarun sendalnya pakai emas. Saya lihat sendal panjenengan jepit kabeh. Ana sing warna-warni pisan, selang-seling warnane. Permasalahannya, saya tadi punya sandal, sekarang sandal saya nggak ada. Subhanallah, luar biasa. Itu di zamannya Nabi Musa, emas melimpah. Kita ketika dapat emas cuman 6 gram. Ya Allah, cincin 6 gram baru dapat kursi, dateng para rawuh betul berubah jadi emas. Ya Allah, cek aman. Kursi sekarang larang, mahal. Masya Allah. Sarung-sarungnya dicopot pisan pun. Ya Allah. Lanjut. Nah, kenapa Allah menjadikan kita umat yang paling ora gablek duit, kere oleh emas 6 gram, dibuat beli cincin itu 6 gram. Itu aja kalau melihat sampai 7 hari 7 malam koyok mitoni wong mati, puter-puter cincin 6 gram mas, wapi ya, wapi selama 7 hari 7 malam dipentelengin. Nanti kalau nyimpen, Masya Allah, dimasukkan ke dalam dompet kecil. Dompet itu ternyata punya kakak, lebih besar dompetnya. Nanti kalau nyimpen di dalam lemari, enggak cuma di dalam lemari, tapi di dalam selorokan, dimasukkan ke selorokan, selorokannya kemudian dikunci, kunci selorokan dimasukkan ke lempitan baju, habis itu lemarinya ditutup, lemarinya dikunci, kuncinya lemari disembunyikan di selempitan saku. Ini loh umat Rasulullah. Kenapa kita ini dijadikan oleh Allah umat yang paling minim dari sisi ekonominya? Jawabannya, hatta yakuna hisabuhum fil akhirati aqal, supaya nanti ketika di akhirat hisabnya enggak lama-lama. Coba panjenengan kalau tidak percaya, berangkat sekarang ke akhirat, hisabnya pasti sedikit.
Kalau saya sudah percaya, makanya saya berangkatnya nanti saja. Kalau panjenengan nggak percaya, berangkat nanti ketemu malaikat, pasti oleh malaikat langsung disuruh masuk ke dalam surganya Allah. Nanti kalau panjenengan tanya, malaikat, saya ini kok lebih masuk duluan daripada yang lain, kenapa? Pasti malaikatnya akan menjawab, lah terus opo sing tak hisab? Orang kamu nggak punya apa-apa. Ya udah sana, masuk langsung ke dalam surganya Allah. Barokai gak duwe apa-apa, barokai kere. Akhirnya mlebu surga dhisik dhewe. Alhamdulillah. Sing maca alhamdulillah tak dongaknoke. Jenengan pengen masuk surganya duluan atau keri-keri? Panjenengan pengen masuk surga duluan atau nanti-nanti? Duluan kan? Tapi panjenengan pengen kaya atau pengen miskin? Kaya, ini masalah. Pengen kaya tapi pengen masuk surga duluan. Caranya pengen tahu? Tolong harta itu dibersihkan agar harta itu mengantarkan kalian ke dalam surga. Jadi masalah kalau harta disimpan terus akhirnya enggak dibersihkan, akhirnya hartanya jadi virus, akhirnya hartanya kotor. Kenapa? Karena enggak pernah dibersihkan. Bagaimana cara membersihkan harta? Dicukut sedidik baik. Sedidik baik. Untuk apa? Untuk sedekah 1.000 baik ora apa-apa. Untuk apa? Untuk sedekah. Insya Allah akan memberi obat untuk harta-harta yang lainnya. Akhirnya hartanya jadi bersih. Dan juga berkah. Ya ora apa-apa wis sing berkah ya bener. Ini kuncinya. Permasalahannya adalah kita punya harta, tapi yang namanya harta nggak pernah dibersihin, nggak pernah disucikan. Terus akhirnya harta menjadi penghalang kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Kecuali kalau hartanya bersih. Bagaimana caranya? Sedekahkan, zakatkan. Insya Allah dengan demikian hartamu akan menjadi kendaraan masuk ke dalam surganya Allah. Ya Rabbal Alamin. Yang keempat, innallaha ja'ala ummata Muhammadin umrohum qasira. Allah menjadikan umatnya Rasulullah umure setitik. Nabi Adam umure sampai 1000 tahun. Nabi Idris umure sampai 950 tahun. Nabi Nuh umure 900 tahun. Umate Kanjeng Nabi rata-rata 60-an. 63 wis lampu merah. Lebih dari 63 bonus. Kalau 50 lampu kuning. 45 masih hijau. Saya berarti masih hijau. Ayib Hasanen sudah kuning. Apalagi Pak Kuwuh bonus. Kenapa Allah menjadikan kita ini umurnya pendek-pendek? Enggak seperti umat-umat sebelum Rasulullah. Hatta yakuna dzunubuhum aqal, supaya dosanya itu enggak banyak-banyak. Jadi sebelum berbuat banyak dosa oleh malaikat Israel, nyawanya sudah diambil, akhirnya enggak terlalu lama hidup, dosanya sedikit. Alhamdulillah. Yang bilang alhamdulillah, semoga umurnya sedikit semuanya. Kalau ala Muhammad,
Sik to, jenengan niku pengen dosane akeh napa sedidik. Terus jenengan pengen umure sing dawa apa sing pendek. Ah, kuwi masalah. Umure pengen sing dawa tapi dosane sedidik. PR besar ini. Nah, ini para rawuh, bagaimana caranya agar umur pendek kita bisa memberikan berkah sehingga dosa kita ini sedikit? Tolong silaturahmi. Silaturahmi, jalin hubungan kekerabatan karo tangga-tanggane, karo sedulurane, karo kanca-kancane, karo bature. Ayo disambung maning silaturahmine. Barokah silaturahmi, insya Allah umure tambah-tambah panjang, umure tambah-tambah barokah, barokah fi taatillah, terus dosa-dosane tambah setitik, tambah dilebur karo Gusti Allah. Amin ya robbal, amin ya robbal. Makanya panjenengan kalau mau berangkat ke tempat mana saja, saya pesen, panjenengan mau berangkat pengajian, tolong tancapkan satu niat, tambahkan satu niat. Niat apa? Niat silaturahmi. Insya Allah panjenengan berangkat pengajian, tambah-tambah berkah umurnya, dan juga pulang akan bawa berkah. Berkat maning, barokah silaturahim. Yang terakhir, innallaha ja'ala ummata Muhammadin fi akhiriz zaman. Allah menjadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi akhiriz zaman, di zaman akhir seperti ini. Kenapa Allah menjadikan kita ini di zaman akhir semacam ini? Jawabannya, hatta takuna baqauhum fil qabri aqol, supaya nanti kalau di alam kubur itu enggak lama-lama. Jadi ketika kita baru dimasukkan ke alam kubur, trompet sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil, pret, semuanya langsung bangun. Semuanya langsung bangun. Jadi enggak lama-lama kita itu ada di dalam kuburan. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Alhamdulillah. Makanya enak tenggone akhir zaman. Kita ini hidup di akhir zaman harus kita syukuri. Coba kalau panjenengan hidup di zamannya Nabi Idris, di zamannya Nabi Nuh, jutaan tahun yang lalu, mungkin panjenengan saat ini sudah menjadi akik, atau menjadi bensol, atau menjadi pertamak, atau menjadi solar sing digiling oleh motor. Itu sudah menjadi fosil. Kita ini enak, nggak sampai jadi fosil, sudah dihidupkan kembali oleh Allah ketika di hari kiamat, sehingga tidak lama-lama kita itu hidup di alam kubur. Menurut pengalaman para mayit, yang namanya, loh iya bener ini, menurut pengalaman para mayit, yang namanya hidup di alam kubur itu berada di dalam kondisi yang sempit, karena semua kuburan baik VIP ataupun VVIP, kuburan tetap ukurannya sama, 1 kali 2 meter, betul? Baik itu kuwu ataupun non kuwu, sama kuburannya, 1 kali 2. Kiai atau enggak kiai juga sama, 1 kali 2. Makanya menurut pengalaman para mayit sempit. Kalau panjenengan enggak percaya, silakan jenengan coba terlebih dahulu. Itu yang namanya mayit di dalam kubur sempit, dan menurut pengalaman mereka, survei membuktikan
Yang namanya mayit kalau nggak bejo digepui karo malaikat. Kalau yang namanya mayit itu pas nggak mujur nasibe digecek karo malaikat. Dan konon di dalam kuburan tidak hanya malaikat yang menggecek, tapi kalajengking ular dan lain sebagainya, ulat, semuanya memakan apa yang ada di alam kubur. Maka waspadalah, ingatlah dengan yang namanya kematian. Al-Imam Al-Ghazali pernah bertanya kepada murid-muridnya, wahai santriku, perkara apa yang paling dekat dengan kita? Ada satu muridnya menjawab, guru, yang paling dekat dengan kita itu adalah kekasih kita. Kenapa kekasih kamu yang paling dekat? Istri kamu yang paling dekat. Kenapa? Karena dia selalu ada di depan mata saya. Walaupun toh saya kemana perginya, tapi dia selalu ada di dalam hati saya. Saya tidak bisa jauh darinya, karena kalau saya hidup tanpanya, seakan-akan separuh nafasku yang ada. Gombal. Omongane wong lanang nggih aja dipercaya. Rata-rata wong lanang buaya darat. Janji-janji manis tapi tidak ada realisasi. Betul? Buaya darat, kecuali yang pegang mic malam hari ini. Shallallahu alaihi Muhammad. Waspadalah, kita harus ingat dengan yang namanya kematian. Sampai ada yang menjawab, yang paling benar menurut saya, yang paling dekat dengan kita adalah harta kita, dompet kita. Kenapa? Kemana-mana selalu bawa dompet, kemana-mana selalu bawa ATM, kemana-mana selalu siap QRIS. Harta kita selalu kita cari, kemana kita pergi, uang yang selalu kita cari. Betul? Mungkin kalau Al-Imam Al-Ghazali bertanya di zaman sekarang, yang paling dekat dengan kita adalah HP kita. HP. Kenapa? Kemana-mana selalu bawa HP. Panjenengan bawa HP, bawa HP, bawa HP. Apalagi bapak-bapaknya selalu bawa HP. Jangan sampai Pak, HP ketinggalan di rumah, bahaya. Apalagi kalau passwordnya ketahuan oleh bini, apalagi kalau pinnya ketahuan oleh istri, waspadalah. Makanya wong lanang hari ketinggalan HP dibelani balik mulih. Dukut disit HP-ne, nggih napa nggih? Tapi ari dompet sing ketinggalan wis mbumbua ka ora apa-apa, ATM ana nang jero dompet laka isine. Tapi ari HP dibelani balik maning, gini apa nggih? Kata Al-Imam Al-Ghazali, jawabanmu bener, tapi enek sing luweh bener. Apa kata Al-Imam Al-Ghazali? Yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Karena kita tidak tahu kapan kita ini akan mati. Bisa jadi habis pengajian loh. Bisa jadi seminggu lagi. Bisa jadi 1 bulan lagi, bisa jadi kapan-kapan, wallahu a'lam bishawab. Tapi yang namanya kematian selalu mengintai kita. Malaikat Israfil selalu waspada dengan kita. Maka waspadalah. Ingat dengan kematian. Permasalahannya kita ini lupa kalau mati itu dekat dengan kita. Padahal wis ana buktine. Tenggone mrika kok anak keranda mayit niku tulisannya kayak mengkenen, saiki aku sesuk kowe. Apa artinya? Sekarang saya, besok kamu. Itu tertulis di keranda mayit. Betul-betul mauidhatul hasanah. Luar biasa. Orang kalau membaca pasti langsung ingat, ya Allah, sebentar lagi aku akan mati. Makanya ingat dengan kematian. Saya dulu pernah
setelah ngaji seperti ini, berbicara tentang masalah kuburan, berbicara masalah tentang azab kubur. Habis itu ada satu orang tua itu nangis, Pak. Ketika pengajian itu nangis sampai saya selesai pengajian, dia masih menangis. Terus dia itu pulang ke rumah terus kemudian masuk ke rumah, duduk di kursi yang ada di dalam rumah. Ya Allah, enak temen rasanya kursi ke. Alhamdulillah. Orang ini terus kemudian menemukan anaknya sedang mainan HP. HP-nya dibuka, ya Allah, wis jam 11:30. Terus anaknya diomongi, "Le, mandek main HP nih." Wonten napa, Pak? Saya kok disuruh berhenti? Aku baru saja ikut pengajian. Menyentuh hatiku itu tema pengajian pada waktu itu. Orangnya juga ganteng, orangnya juga handsome, orangnya keren deh pokoknya. Kata-katanya luwes sampai masuk ke dalam hatiku. Sapa wonge Ayib Hasanen. Dia bilang apa, Pak? Jarene le cung, ana nang jero kuburanku ora enak. Nang jero kuburan anak kala jengkinge, anak ulane ari ora bejo, dicokot karo kala jengking. Kaget sami nang jero kuburan ngaget-ngageti. Ya Allah. Tapi jarene sing ngaji, insya Allah kala jengking ora bakal nyakot, ular ora bakal nyakot, malaikat akan jadi bestinya. Bagaimana caranya? Caranya tolong cung dongakna bapake, dikirimi Fatihah, surat Fatihah. Ari bisa dikirimi Yasin. Jarene sang anak yang lagi mainan HP disuruh berhenti. Kebetulan dia juga nggak pernah ngaji, kebetulan dia nggak pernah di madrasah dan pondok pesantren, akhlake rodek, akhlake ndledek. Jawabi omongane bapake, "Alah Pak, lah wong wis arepe mati ya kono, ngono ae dadak kon ngirimi Yasin, Fatihah barang. Beda alam, Pak. Sorry lah yau." Bapake kaget, anake kok njawabi kados mekaten. Akhirnya dalam waktu beberapa menit berikutnya, dut dut dut, bapake mati. Kaget, meru anake njawabi kaya mengkonon, ku kaget. Ya Allah, sebejat-bejate anak ditinggal karo bapake pasti mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Bapakku mati, bapakku mati. Terus bapakku kuwi wasiate apa? Siji, dikongkon maca surat Fatihah. Lah surat Fatihah iki dikirimke nang ndi? Surat Fatihah iki diawali kelawan apa? Terus dikongkon maca Yasin. Lah Yasin kuwi alamate endi? Pak Yasin sebelah ndi? Terus dikongkon ndonga ki carane piye? Tangane sing diwalik ki sing endi? Iki anaknya, dia punya satu win-win solution. Kebetulan dia pegang HP. "Pak, saya punya HP, tak kirimi HP. Ini HP saya masukkan ke dalam kain kafanmu. Kamu berangkat ke kuburan. Kalau ada apa-apa yang terjadi di alam kubur, WhatsApp. Kalau ada apa-apa terjadi di alam kubur, di dalam sudah ada Instagram.
YouTube juga ada, kamu bisa selfie Pak, nanti Pak sama malaikat kirim ke saya Pak. Semuanya sudah ada, kirim ke saya. Berangkat Pak. Masya Allah, anaknya nunggu hari pertama, lihat HP, wis jam piro iki, meh jam 12, kok enggak ada WhatsApp Pak. Hari kedua dilihat lagi, kok enggak ada miss call. Hari keempat, hari ketiga, akun Instagram juga kosong inboxnya. Akhirnya bapaknya datang pada hari berikutnya, marah-marah di dalam mimpi. Anak goblok, bapak mati olah kok mbok gawani HP lho. Anak goblok, luweh goblok neh HP-mu ora enek pulsane. Halo, panjenengan pengen punya anak seperti ini? Panjenengan pengen punya keturunan seperti ini? Panjenengan pengen punya anak yang selalu mendoakan panjenengan? Panjenengan pengen punya keturunan yang selalu ngirim Fatihah, ngirim Yasin, mendoakan datang panjenengan? Kuncinya satu, ilmu. Ilmu. Bawa mereka ke tempat pengajian, bawa mereka ke madrasah, bawa mereka ke pondok pesantren, agar dia paham bagaimana berinteraksi dengan orang yang ada di alam kubur. Apalagi yang di alam kubur itu adalah orang tuanya sendiri. Bagaimana dia bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, walaupun toh kedua orang tuanya itu ada di alam kubur. Dia tahu solusinya, bagaimana caranya berbakti kepada orang tua ketika orang tua sudah meninggal dunia. Panjenengan pengen tahu bagaimana caranya berbakti kepada kedua orang tua walaupun toh orang tua sudah meninggal dunia? Pengen? Salah satunya adalah doakan mereka, dan masih ada 3 atau 4 yang lainnya akan saya teruskan kalau saya diundang lagi. Kula pun angkat tangan, awake pun ajur-ajuran, kula tak milih pamit, boyok niki pun krasa sakit. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وسلم على سيدنا حبيبنا وشفيعنا وكريمنا مولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين وعن الوالدين مشايخنا ومعلمين ووالديهم والحاضرين وعن جميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم ارزقنا يسر في العاصر فنتيسر العاصر عليك يسير حاجاتنا إليك كثر وأنت عالم بها خبير. اللهم طيل أعمارنا أصلح أخلاقنا اشف مرضانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا وزوينا التقوى والاستقامة واقضي جميع ديوننا دين الدنيا بالميسرة ودين الآخرة بالمغفرة وهب لنا كما وهبته لكم لرجال من علوم وأعمال وإخلاص والنيات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kami sampaikan kepada Al Habib Hasainin yang telah memimpin doa pada puncak kegiatan yaitu penutup, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para hadirin dan para hadirat. Sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan, sekiranya ada hal-hal yang kurang pas, mohon dimaafkan. Dan terima kasih atas kerjasamanya. Alhamdulillah acara demi acara kita telah lalui bersama. Kurang lebihnya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.